Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kesempatan yang baru. Bapa kami yang baik, yang hidup, terima kasih Yesus untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan melakukan renungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Roh Kudus hadirat-Mu memenuhi kami. Berbicaralah Tuhan. Buka pintu-pintu hikmat-Mu Yesus mengalir dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus. Kami serahkan renungan hari ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya perikop di bawahnya. Judulnya Yesus memberkati anak-anak, ditulis oleh Matius, Markus dan juga Lukas. Kita akan baca bagaimana mereka menulis. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Ditulis di Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-murid memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis ya. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu anak-anaknya memarahi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Itu yang katakan Tuhan Yesus yang ditulis Matius, Markus, dan Lukas. Kita ingat ya waktu kita membaca perikop sebelumnya, ditulis di Matius 18 ya, ayat 10. Ingatlah jangan menganggap remeh seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu mandang wajah Bapakku yang di surga. Dikatakan di sini juga ya, masih di pasal 18 mengenai anak-anak juga. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Ini ya, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu ia ditenggelamkan. Ini mengenai judul perikopnya, siapa yang menyesatkan orang. Nah, di sini ditulis mengenai Yesus memberkati anak-anak. Suatu peristiwa
di mana inisiatif beberapa orang yang mempunyai anak kecil yang tentunya percaya kepada Yesus, yang beberapa orang pastinya sebelumnya juga keluarganya atau dirinya atau dia melihat orang lain mendapatkan mujizat. Jadi mereka berinisiatif untuk apa? Membawa anak-anaknya agar diberkati oleh Tuhan. Tetapi saat berjalan menuju Tuhan Yesus, murid-muridnya menghalang-halangi mereka. Kita baca ini ya, melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu karena mereka meminta agar Tuhan Yesus menjamah anak-anak mereka, memberkati anak-anak mereka. Murid-murid Tuhan Yesus memarahi mereka karena mereka pasti saat itu ya, murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita berada di posisi murid-murid Tuhan Yesus, pasti mereka melihat Tuhan Yesus sedang mendoakan banyak orang, sedang mengajar banyak orang. Dan kemudian para orang tua ini berinisiatif agar anaknya dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Murid-murid menghalangi, murid-murid memarahi. Tetapi kemudian Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya tersebut dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Orang-orang seperti apa? Yang tadi kita baca di pasal 18 ayat 10 ya. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang Bapakku yang di surga. Anak-anak kecil yang hatinya itu belum ada kenajisan, tidak ada iri hati, dengki, kelicikan, kesombongan, hal-hal yang najis di mata Tuhan. Itu di anak kecil tidak ada. Jadi Tuhan berkata ada malaikat yang memandang wajah Bapakku di surga, malaikat yang mengiringi mereka, ada Roh Kudus yang mengiringi mereka. Karena apa? Anak kecil, belum ada hal-hal yang kenajisan yang disebut Tuhan Yesus, seperti manusia dewasa. Ini yang ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus ya. Matius, Lukas, Markus ya, para rasul menulis ya, mendengar para murid Tuhan Yesus, sebagian mendengar, sebagian menyaksikan, sebagian lagi mendengar dari cerita murid Tuhan Yesus yang lain. Ini suatu peristiwa di mana anak-anak atas inisiatif orang tuanya dibawa kepada Tuhan Yesus, dan itu ya pastinya menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan gereja ya setiap minggunya atau sebulan sekali atau 2 minggu sekali, di mana anak-anak diserahkan untuk diberkati oleh para pendeta. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Menyambut kerajaan surga, jaga hati seperti anak kecil. Sikap harus dewasa, tapi menjaga hati seperti anak kecil. Karena dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin ya, amin. Hati seperti seorang anak kecil yang tidak mereka-rekakan yang jahat, tidak ada kelicikan, tidak ada kebusukan, tidak ada kesombongan, hal-hal yang najis di mata Tuhan yang pernah kita baca sebelumnya. Sambutlah kerajaan surga seperti anak kecil itu. Anak kecil itu apa? Yang selalu memerlukan orang tuanya. Yang sebelumnya kita pernah kita bahas. Anak kecil tuh tidak bisa hidup tanpa orang tuanya, selalu memerlukan orang tuanya. Bersikaplah dewasa, tapi punya hati seperti anak-anak kecil ini. Tuhan mampukan, Tuhan yang mampukan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Siapa yang tidak menyambut kerajaan surga seperti anak-anak kecil ini, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jaga hati kita, hati seperti anak-anak, di mana ada ketulusan, di mana
tidak ada kenajisan. Itu yang selalu perlu kita ingat. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Sudah selesai segala dosa kita. Tinggal kita saja mau enggak, untuk apa? Memiliki hati seperti anak-anak itu. Kita harus dewasa, mempunyai tanggung jawab ya, dengan segala orang-orang yang dititipkan di kita ya. Orang dewasa itu punya tanggung jawab, punya anak-anak, harus memberi makan, harus menyekolahkan, punya orang tua. Kalau yang masih, puji Tuhan masih hidup, masih bisa mengurusi, tanggung jawab sebagai orang dewasa. Dimana untuk memenuhi tanggung jawabnya itu, terkadang jalan yang dipakai orang-orang itu beda. Mereka memenuhi kebutuhannya karena takut kurang memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka jadi bersikap licik, bersikap seperti orang dengki ya, mereka-mereka yang jahat, di mana itu najis di mata Tuhan. Kita harus ingat Tuhan Yesus sudah membayar lunas segala dosa kita. Nah, keputusan di kita. Karena kita sudah lunas ya, tidak ada penghakiman lagi. Tuhan Yesus yang pengacara kita, yang membela kita. Nah, keputusan di tangan kita. Apakah mau meneruskan hidup selama kita, atau meneruskan hidup di mana memiliki hati seperti seorang anak kecil ini, ada ketulusan, ada hati yang takut Tuhan, hati seperti seorang anak kecil ini yang dimaui Tuhan. Kasih karunia sudah melingkupi hidup kita. Tuhan Yesus sudah membayar lunas segala kesalahan dosa kita. Keputusan di tangan kita sekarang ini. Mau ikut jalan mana? Jalan hidup yang lama atau jalan yang seperti dikatakan Tuhan Yesus? Milikilah sikap seperti anak kecil ini. Hati seorang anak kecil ini. Dimana saat menunaikan segala kewajiban kita sebagai orang dewasa, kita melakukannya dengan benar seperti hati seorang anak kecil yang tidak mereka-rekakan yang jahat, yang melakukan segala sesuatu dengan ketulusan seperti untuk Tuhan. Itu satu-satunya jalan yang dikatakan Tuhan Yesus. Seperti anak kecil, di mana sebagai orang dewasa kita punya tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar seperti anak kecil yang punya ketulusan. Tidak ada hal-hal yang tidak baik, tidak ada reka-reka jahat, tidak ada reka-reka untuk menjatuhkan orang lain. Percayalah, Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi setiap orang. Kita imani itu. Milikilah hati seperti seorang anak kecil. Sikap seorang dewasa yang memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang dewasa dengan cara yang benar, yaitu seperti seorang anak kecil. Ada ketulusan, ada takut Tuhan, ada cinta Tuhan. Amin ya. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang memberi jalan. Tuhan beserta kita semua. Amin ya. Kita akan nyanyikan Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Amin ya. Amin.
Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkataan-Mu hari ini Yesus. Menguatkan kami, meneguhkan kami Yesus. Biarlah kami semua menyerahkan hidup kami Tuhan. Seperti orang-orang tua yang berhikmat tersebut Tuhan. Yang menyerahkan anaknya untuk Kau jamah, untuk Kau berkati. Demikian juga kami akan melakukannya Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan untuk Kau jamah, Kau berkati. Anak-anak kami untuk Kau jamah, Kau berkati. Berikan kami selalu hikmat-hikmat Tuhan. Dan kami tidak bosan-bosan berdoa. Biarlah setiap perkataan-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan menjadi benih yang baik Tuhan. Untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik. Sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat Tuhan. Untuk memberkati kami orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan di atas kami semuanya. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dan proyek-proyek yang Kau titipkan dalam hidup kami selama kami hidup. Biarlah kami melakukannya Tuhan seperti kami beribadah kepadamu Tuhan. Sehingga berkat-Mu, hikmat-Mu mengalir Tuhan. Untuk segala hal yang kami lakukan Kau berikan jalan keluar, Kau berikan hikmat Yesus. Dan biarlah setiap proyek atau pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Untuk bisa memberkati siapapun yang ingin berkati sampai ke ujung bumi. Kami juga berdoa Tuhan, untuk apapun yang kami lakukan Tuhan, di keluarga, di pekerjaan, di pergaulan, di pelayanan, dimanapun Tuhan Kau tempatkan, biarlah hadirat-Mu ada dalam hidup kami. Sehingga hidup kami berdampak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun Yesus yang dialami orang-orang saat ini ya Tuhan, yang mengalami sakit Yesus, Kau berikan kesembuhan, mujizat masih ada. Kau berikan hikmat Yesus, kesembuhan mengalir, mujizat mengalir kepada kami semuanya Tuhan. Kesembuhan Kau berikan kepada kami semuanya. Kami juga berdoa Yesus untuk anak-anak, orang-orang yang merindukan anak Yesus. Menambah memohon beri kami mujizat-Mu Tuhan, mujizat masih ada Tuhan. Kau buka pintu-pintu rahim kami Yesus. Kau berikan hikmat marifat Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang cerdik pandai Yesus, yang selama di bumi ini selalu menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menolong beberapa orang di antara kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, mujizat masih ada. Kami tumpang tangan Tuhan di atas kandungan kami Tuhan. Kau bukakan pintu rahim kami Tuhan. Kau berikan kami anak cucu yang takut akan Engkau, yang membanggakan-Mu Tuhan, yang dapat menjadi saluran berkat bagi-Mu, yang mencintai keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa Yesus untuk setiap orang-orang yang rindu memiliki pasangan hidup. Berikan kami pasangan hidup yang daripada-Mu Tuhan, takut Engkau, yang mencintai Engkau, sehingga dia dapat mencintai kami seperti dia mencintai Kau Yesus. Dan biarlah orang yang daripada-Mu itu dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah di rumah tangga, di pelayanan, di pekerjaan, dimanapun tuh usaha-usaha kami, biarlah keluarga kami bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun kami Kau tempatkan Yesus. Kami juga berdoa untuk siapapun yang mengalami masalah, himpitan, beban berat Tuhan, berikan jalan keluar, berikan terobosan-terobosan-Mu, berikan hikmat-hikmat-Mu Tuhan, berikan mujizat-Mu, berkati mereka semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau masih berbicara kepada kami, kepada saya 16 tahun yang lalu Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami. Kami butuh Kau Yesus. Kami butuh Kau selalu. Kami tidak dapat melakukan Tuhan tanpa-Mu Yesus. Dan kami memohon Tuhan, biarlah pasukan malaikat-Mu Tuhan selalu melingkupi kami, melingkupi keluarga besar kami semuanya Tuhan. Tutup fokus kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin.